Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Tetap semangat untuk adik-adik yang saat ini belajar di rumah ataupun melakukan pembelajaran secara daring. Berjumpa dengan saya Dwi Nurwahyudi. Kali ini saya akan membahas materi Bahasa Indonesia kelas 9. Namun sebelum itu, adik-adik mari kita simak tujuan pembelajaran pada materi kali ini. Ini dia. Tujuan pembelajaran: setelah mempelajari bab ini, peserta didik diharapkan mampu 1. Mengidentifikasi informasi dari laporan percobaan yang dibaca dan didengar. Percobaan sederhana untuk mendeteksi zat berbahaya pada makanan, adanya vitamin pada makanan, dan lain-lain. 2. Menyimpulkan tujuan, bahan, alat, langkah, dan hasil dalam laporan percobaan yang didengar dan dibaca. 3. Menelaah struktur dan kebahasaan dari teks laporan percobaan yang didengar atau dibaca. Percobaan sederhana untuk mendeteksi zat berbahaya pada makanan, adanya vitamin pada makanan, dan lain-lain. Dan 4. Menyajikan tujuan, bahan, alat, langkah, dan hasil dalam laporan percobaan secara tulis dan lisan dengan memperhatikan kelengkapan data, struktur, aspek kebahasaan, dan aspek lisan. Nah adik-adik, itu dia tadi tujuan pembelajaran pada materi kali ini atau pada pertemuan di video kali ini. Yang akan kita bahas adalah teks laporan percobaan. Nah adik-adik semua nanti akan mendapatkan 4 informasi penting di teks laporan percobaan, yaitu poin A, kita akan mengidentifikasi informasi teks laporan percobaan. Poin B, kita akan menyimpulkan isi teks laporan percobaan. Poin C, kita akan menelaah struktur dan kebahasaan teks laporan percobaan. Dan poin D, kita akan menyajikan teks laporan percobaan. Nah adik-adik semua, kita langsung saja mengetahui dulu nih sebelum jauh, kira-kira apa sih teks laporan percobaan itu? Adik-adik pasti pernah ya, sekali atau 2 kali atau mungkin sering. Tapi kalaupun belum pernah, nah ini kesempatan yang tepat sekali untuk adik-adik melakukan percobaan. Karena di pembelajaran kali ini kita nanti akan melakukan uji coba atau membuat teks laporan percobaan. Apa itu teks laporan percobaan? Teks laporan percobaan adalah suatu teks non-fiksi ya. Artinya ini bukan hasil rekaan, bukan hasil imajinasi. Suatu teks laporan yang berisi hasil penelitian atau hasil percobaan yang memaparkan sesuatu dan bisa dipertanggungjawabkan secara keilmuan. Jelas ya? Jadi di sini di teks laporan percobaan ini kita nanti akan mendapatkan simpulan baru tentang suatu percobaan yang berbasis data. Jelas ya adik-adik ya? Nah, kita langsung ke poin A. Mengidentifikasi informasi teks laporan percobaan. Adik-adik, cara mengidentifikasi teks laporan percobaan bisa seperti ini. Misalnya, adik-adik pernah atau berniat akan melakukan suatu percobaan mengenai kandungan karbohidrat dalam pisang. Misalnya dibuat keripik, ya kan? Mulai dari mencari pisangnya yang masak ataupun yang setengah mateng, lalu setelahnya adik-adik melakukan pembersihan pisang dari mulai proses sampai dengan nanti diolah, entah itu jadi keripik misalkan, sekali 2 kali percobaan seperti itu. Nah, pada hasil akhirnya adalah ketika sudah berbentuk keripik lalu diuji coba, misalkan dimakan, atau mungkin nanti adik-adik bisa uji cobakan potongan kecil dari keripiknya diuji di lab. Ternyata pada uji coba pertama tidak ada kandungan karbohidratnya. Adik-adik masih penasaran. Di uji coba kedua mulai ada karbohidratnya tapi sedikit.
Nah, dalam prosesnya pasti ada sesuatu nih yang adik-adik tambahkan atau kurangi. Lalu uji coba selanjutnya ternyata benar. Suatu ketika di uji coba yang kesekian kalinya, ternyata terdapat kandungan karbohidrat di sana. Nah, selama proses dari awal sampai dengan nanti akhirnya, sejauh itu adik-adik untuk menentukan ada atau tidaknya karbohidrat di kandungan pisang tersebut ketika sudah menjadi keripik, tentu adik-adik nanti akan melakukan pencatatan misalnya, lalu caranya seperti apa untuk memunculkan kandungan dari karbohidrat tersebut, seperti itu. Atau misalkan nanti adik-adik dokumentasikan. Nah, setelah adik-adik benar-benar mengetahui ternyata ada kandungan karbohidrat dari keripik pisang tersebut, adik-adik akhirnya mengetahui ternyata pisang memiliki kandungan karbohidrat jika dijadikan keripik. Nah, lalu suatu ketika adik-adik berpikir kembali, bagaimana jika dijadikan dodol atau makanan lainnya? Apakah tetap ada kandungan karbohidratnya atau malah lebih rendah atau lebih tinggi? Dari percobaan-percobaan tersebut ada data seperti itu ya, dipertanggungjawabkan secara keilmuan. Nah, itu masuk kategori laporan percobaan. Contoh kedua, misalnya adik-adik ingin mengetahui lebih jauh mengenai kandungan dalam suatu sayuran atau buah-buahan. Kita ambil contoh misalnya adik-adik ingin mengetahui apakah kentang ini memiliki listrik, kandungan listrik. Adik-adik lakukan percobaan seperti tadi, contoh mengetahui kandungan karbohidrat pada pisang. Ternyata setelah dilakukan percobaan berkali-kali, ada kandungan listriknya di sebuah kentang. Entah itu nanti menggunakan 1, 2, atau banyak kentang, ternyata ada. Pada intinya, hasil akhir dari masing-masing percobaan tersebut ada data baru yang didapat oleh adik-adik dan dituangkan dalam sebuah tulisan berbentuk laporan, maka itulah yang disebut sebagai laporan percobaan. Jelas ya adik-adik ya? Seperti itu cara menentukan atau mengidentifikasi informasi laporan percobaan. Sangat mudah. Nah, kita lanjut ke poin B. Menyimpulkan isi teks laporan percobaan. Bagaimana cara menyimpulkannya? Nah, adik-adik, ketika adik-adik tadi membuat uji coba, dituangkan dalam tulisan, adik-adik melalui tahapan seperti ini. Pertama, adik-adik menuangkan di rumusan atau di kerangka laporannya. Buat terlebih dahulu kerangka laporannya yang terdiri dari pendahuluan, lalu landasan teori, lalu metode penelitian, lalu hasil, dan yang terakhir adalah simpulan. Nah, dari 5 tahapan ini, dari uji coba keripik kentang tadi atau kandungan listrik pada kentang dan kandungan karbohidrat pada kentang, terbalik. Yang adik-adik tadi uji coba yaitu kandungan karbohidrat pada pisang ataupun kandungan listrik pada kentang, adik-adik tuangkan di poin A dalam tahapan tadi, yaitu di latar belakang. Apa yang mendasari adik-adik ingin melakukan percobaan tersebut. Lalu setelah itu adik-adik ke tahap selanjutnya, landasan teori. Nah, yang seperti apa landasan teorinya yang adik-adik gunakan untuk mengetahui apakah benar di dalam pisang terdapat kandungan karbohidrat, apakah benar di dalam kentang terdapat kandungan listrik. Lalu adik-adik ke tahap selanjutnya. Nah, adik-adik selanjutnya adik-adik ke poin C, yaitu metode penelitian.
Metode penelitian apa yang adik-adik gunakan dalam percobaan tadi untuk mengetahui kandungan karbohidrat dalam pisang atau kandungan listrik dalam kentang? Setelah itu adik-adik ke tahap selanjutnya, yaitu poin D, hasil dari percobaan. Adik-adik tuliskan secara terperinci di sana hasil dari setiap percobaan. Percobaan pertama misalnya tidak ada kandungan karbohidrat, tulis di poin D tersebut. Percobaan kedua ternyata mulai ada kandungan karbohidratnya sedikit, tulis sampai sejauh mana. Karena percobaan ketiga, keempat, dan seterusnya ternyata memang mulai ditemukan kandungan karbohidratnya dalam pisang, atau sama seperti itu pun ketika melakukan percobaan pada kentang untuk mengetahui kandungan listriknya. Di percobaan berapa? Ditumpahkan semua, dituangkan semua di poin D. Setelah adik-adik ke poin D, lalu adik-adik ke tahap terakhir, yaitu tahap simpulan. Dalam simpulan ini, apa saja yang adik-adik sudah dapatkan dalam percobaan? Di percobaan pisang tadi, ternyata harus menggunakan berapa pisang, harus dibuat seperti apa. Nah, dalam simpulan dituangkan semua. Dalam percobaan kentang tadi, kentang seperti apa misalnya, kentang yang bagaimana misalnya, untuk mendapatkan kandungan listrik, dituangkan di poin E, di simpulan. Setelah adik-adik dapat simpulan, lalu kalau ini sudah adik-adik tulis ya, ingat saat adik-adik tuangkan dalam laporan tertulis, maka di bagian akhirnya sertakan sumber dari mana adik-adik mendapatkan referensi, metode penelitian, dan lain-lainnya. Itulah nanti yang menjadi daftar pustaka. Daftar pustaka ini amat penting karena berkaitan dengan teks dari laporan percobaan ini bersifat keilmuan, datanya ada, maka orang-orang nanti akan bertanya, adik-adik dapat referensinya, literaturnya dari mana, metodenya dari mana. Nah, adik-adik sertakan daftar pustakanya. Sangat mudah kan? Jika adik-adik merasa kurang paham, seperti biasa silahkan putar kembali video ini untuk mengulang penjelasan yang terlewati, karena kita sama-sama memahami. Salah satu tantangan dari pembelajaran daring adalah kita tidak bisa bertanya langsung seperti di kelas. Adik-adik tetap semangat dalam melakukan pembelajaran. Berjumpa kembali dengan saya di materi selanjutnya, materi Bahasa Indonesia. Dan tetap semangat, jaga kesehatan. Mari doakan agar Indonesia segera membaik. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.